Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 11 Maret 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Buta dan Melihat. Firman Tuhan terambil dalam Markus pasal 10 ayat 46 sampai dengan ke-52. Saya membacakan ayat 50 sampai dengan ke-52. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar tatkala kami mendapatkan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Kami mengikuti Yesus dan bukan meninggalkan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Bartimeus, gambaran orang buta dan dia adalah seorang pengemis, sesungguhnya adalah gambaran tentang diri kita. Kalau kita dalam kondisi buta, kalau kita dalam kondisi miskin, apa yang kita akan perjuangkan? Kita ingin melihat, kita ingin kemudian diberkati, tidak jadi pengemis. Lalu kita akan datang kepada siapa? Maka tindakan yang kita lakukan adalah mencari pertolongan, apapun bentuknya. Selalu ada kesempatan, selalu ada cara. Perjalanan daripada Bartimeus yang buta, dan dia seorang pengemis, sudah buta miskin. Bisa juga karena buta yang membuat dia miskin. Bisa juga karena kemiskinan kurang gizi membuat dia menjadi buta. Stunting, istilah sekarang. Dia kurang gizi dari rahim ibunya, lalu tidak mendapatkan hal yang terbaik. Atau dalam proses kemudian dia masih kecil, mengalami panas tinggi, kemudian membutakan matanya. Tidak ada catatan mengapa Bartimeus buta. Tetapi yang jelas Bartimeus memang buta, dan Bartimeus itu adalah pengemis. Dan Bartimeus kita tahu dengan jelas memang tidak dihargai oleh orang-orang di sekitarnya. Tatkala Bartimeus tahu bahwa Yesus orang Nazaret akan datang dalam perjalanan, dia mendengar berita tersebut, dia berteriak-teriak, "Ya Rabuni, ya Raja, ya Yesus orang Nazaret, kasihanilah aku, dengarkanlah aku." Apa yang dilakukan oleh orang-orang sekitarnya? Orang-orang sekitarnya itu menegurnya dan memintanya diam. Jadi orang-orang di sekitarnya menegurnya dan memintanya diam. Tetapi yang terjadi, Bartimeus semakin keras bersuara dan berbicara, "Ya Tuhan Yesus, ya anak Daud, orang Nazaret, kasihanilah aku." Itulah teriak-teriak yang diucapkan semakin keras. Dan kemudian apa yang terjadi? Yesus mendengar, "Panggillah orang itu datang kepada aku." Dan firman Tuhan berkata, bagaimana kemudian Bartimeus menanggalkan jubahnya dan mendapati Yesus. Dan Yesus berkata, "Apa yang kau kehendaki?" Bartimeus menjawab, "Rabuni, supaya aku bisa melihat." Dan Yesus berkata, "Pergilah, imanmu telah selamatkan engkau." Yang diperintahkan oleh Yesus, pergilah dan imanmu telah menyelamatkan engkau dan telah menyembuhkan engkau. Kalimatnya jelas sekali di bagian firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Pergilah, karena imanmu itu telah menyembuhkan engkau dan telah menyelamatkan engkau. LAI mencatat telah menyelamatkan. Tidak disebutkan dengan telah menyembuhkan, tapi faktanya memang disembuhkan. Sahabat seperjalanan, siapa Bartimeus? Bartimeus adalah setiap kita masing-masing. Kita adalah orang yang buta. Tanpa pimpinan, tanpa pertolongan Tuhan, kita sudah dibutakan oleh dosa-dosa. Kita punya mata lahiriah yang bisa melihat banyak hal. Tetapi terkadang, tatkala kita hidup di dalam dosa, kita dibutakan oleh perbuatan-perbuatan dosa kita. Kita menjadi terang benderang, melihat hal-hal berdosa, menginginkannya, mencarinya, menggapainya, dan melakukannya. Tetapi mata kita menjadi buta untuk melakukan hal-hal yang indah.
yang benar, yang berkenan di hadapan Allah, itu menjadi buta. Dan firman Tuhan berkata, bukankah kita harus seperti Bartimeus yang datang kepada Yesus? Ya anak Daud, ya anak orang Nazaret, kasihanilah aku. Aku ingin melihat. Dan aku hanya ingin buta kepada perkara-perkara keburukan dan mataku melihat kepada perkara-perkara kebaikan. Bukankah mata kita seringkali salah? Yang harus dilihat tidak dilihat, yang tidak harus dilihat kita lihat. Bukankah seperti demikian? Tatkala ada banyak kesempatan bagaimana kita hidup bisa berbuat hal yang indah, yang terbaik, yang memuliakan Allah. Seyogianya bukankah mata kita terang benderang? Bukankah seyogianya tatkala ada orang menyakiti kita, tatkala mata kita terang benderang, hati kita terang benderang, yang dilakukan adalah memaafkannya, bukan membencinya atau berkeinginan untuk membalasnya. Sehingga buta dan melihat sesungguhnya adalah perjuangan pergumulan manusia. Setiap anak-anak Tuhan dan setiap kita masing-masing sahabat perjalanan. Apakah kita akan menjadi orang yang tertutup matanya berbuat kebenaran, lalu kita terbuka matanya lebar-lebar sangat jelas untuk berbuat hal-hal yang buruk? Kalau Tuhan berkata, engkau sudah mendapatkan keselamatan, engkau sudah mendapatkan kesembuhan, bukankah tindakan kita seyogianya dan seharusnya seperti Bartimeus? Apa yang dilakukan oleh Bartimeus? Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ayat ini berkata Bartimeus mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Bartimeus tidak meninggalkan Yesus, lalu kemudian hidup dengan cara hidup yang lamanya. Kalau dia sudah berjalan, sudah melihat, bukankah Bartimeus bisa berbuat apapun? Hal-hal yang buruk, hal-hal yang baik. Tapi Alkitab mengatakan Bartimeus setelah sembuh mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Bukankah hidup kita adalah sebuah perjalanan sampai kita mati? Dan Tuhan memanggil kita menjadi seperti Bartimeus. Setelah kita mendapatkan semua berkat-berkat yang terbaik dari Allah, berkat-berkat yang terbaik dari Kristus, kita tidak meninggalkan Tuhan, tapi mengikuti Yesus sepanjang perjalanan hidup kita, sampai benar-benar mata kita itu tertutup dan tidak bisa melihat apa-apa. Selagi kita masih bisa melihat dengan mata jasmani kita, dengan mata rohani kita, dengan mata hati kita, biarlah mata kita terang benderang untuk berbuat perkara-perkara yang indah, perkara-perkara yang benar, perkara-perkara yang memuliakan Allah. Dan biarlah mata kita tertutup rapat-rapat untuk berbuat perkara-perkara keburukan, perbuatan-perbuatan dosa. Janganlah kalau kita sudah dipulihkan oleh Tuhan, dicelikkan dari kebutaan karena dosa, lalu kita kembali menjadi orang-orang buta. Kita kembali menjadi orang-orang seperti Bartimeus yang belum disembuhkan. Mari sahabat seperjalanan, katakan dalam hatimu, sesungguhnya yang buta tidak hanya Bartimeus, tapi akulah orang buta, dan akulah yang kemudian dapat melihat dan disembuhkan. Biarlah aku dalam hidupku setelah mendapatkan kesembuhan, pemulihan yang berasal dari Allah, aku tidak meninggalkan Yesus, tapi aku seperti Bartimeus. Pada saat itu juga melihatlah ia Bartimeus, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Itulah tindakan yang harus kita lakukan. Kalau sahabat perjalanan setelah diberkati oleh Allah salah jalan, mengambil jalan yang keliru, meninggalkan Tuhan, inilah saatnya kita kembali dan kita hanya mengikut Yesus sepanjang perjalanan hidup kita, sampai benar-benar mata kita itu tertutup karena berakhirnya kehidupan. Tapi kita bersyukur, aku sudah melakukan mengikuti Yesus, berjalan bersama dengan Yesus sepanjang perjalanan hidupku. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat perjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat perjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat perjalanan yang sedang berdoa memohon sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.